bisa berkumpul kembali dengan segala keterbatasan, dengan segala sesuatu yang kita harus jalankan karena mengingat situasi yang masih belum kondusif. Tapi saya percaya bahwa segala keterbatasan ini tidak membuat Roh Kudus tetap hadir, karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus hadir, saya percaya bahwa pagi hari ini kuasa Tuhan sanggup menjawab setiap permasalahan kita. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita pagi hari ini. Mari kita yakinkan hati kita, mari kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus hadir pagi hari ini. Kita bersatu hati untuk ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan keberadaan kami adalah karena kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh tetap ada hingga hari ini, kami tahu karena kasih-Mu begitu melimpah, kasih-Mu yang selalu baru bagi setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan ini, kami mau katakan bahwa hanya Engkau lah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa hanya Allah Roh Kudus saja yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Allah Roh Kudus yang memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Allah Roh Kudus yang memberikan kedamaian bagi jiwa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada sukacita Allah yang melimpah kembali dalam hidup kami. Ada ketenangan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar dengan segenap hati, jiwa dan raga ini kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau senantiasa ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kudus hadir untuk menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pagi hari ini Allah Roh Kudus hadir dan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk menjalankan ibadah kami. Biar akhirnya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari bersama katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan segenap hati kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Yes Lord, kami membesarkan dan kami mau tinggikan nama Engkau ya Tuhan. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Mari semua umat Tuhan, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang pria katakan masuk gerbangnya bersyukur. Mari umat Tuhan katakan
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung. Yang wanita katakan yes, haleluya. Semua umat Tuhan memuji Tuhan pagi hari ini. Kalau yang kami tinggikan dan kami agungkan ya Tuhan. Mari bersama katakan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan segenap iman kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Benar ya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Mari nikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Pagi hari ini ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami mau katakan, sebab Tuhan baik, bahwa anugerah-Mu kekal selamanya bagi setiap kami ya Tuhan. Tak pernah sedetik pun kami merasakan Kau meninggalkan kami ya Tuhan, tapi kami percaya Kau Tuhan Allah yang selalu ada bagi setiap kami Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kau ku sembah Tuhan. Mari nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Mari nikmati kebaikan. Mari nyatakan kebaikannya Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita. Ku sembah Tuhan, Kau yang sangat baik.
Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Ya Ramasi karara Ramasi. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus, sebab hanya Tuhan di atas segalanya. Yesus Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah melebihi dari segalanya ya Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami, Yesus yang tertinggi. Haleluya. Kami buka hati untuk kuasa-Mu ya Tuhan. Kami buka hati untuk Allah Roh Kudus pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ya Rabasi, ya Rabasi. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan katakan, Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau ku sembah ya Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami gak sanggup tanpa Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Mari nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Rabasi Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari dengan senap hati, Kau ku sembah. Kau ku sembah, yes Lord, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, dan Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau tetap menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan Allah Roh Kudus memberikan ketenangan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu yang memberikan damai sejahtera bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kuasa firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau Allah yang boleh berfirman melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu boleh menguatkan, boleh menegur, dan memperbarui iman percaya kami senantiasa ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap untuk menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami pagi hari ini. Hanya firman-Mu lah yang boleh, hanya firman-Mu lah yang dapat mengkoreksi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan selidiki aku ya Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau Allah yang Maha Tahu ya Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat, yes Lord, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebab telah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nikmati dan kita katakan, sebab kulihat. Kami bukan saja melihat ya Tuhan, tapi kami merasakan kebaikan bagi setiap kami. Kebaikan Allah yang tidak pernah habis bagi setiap kami ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Mari sekali katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Yesus. Kami mau mengucap syukur buat pagi yang begitu dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh ada Tuhan dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam mesbah keluarga-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segala pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sepanjang itu kerinduan kami menyenangkan Kau Tuhan, menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapak. Setelah kami akan mendengar firman-Mu Bapak, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kami semua mendengarkan firman-Mu Bapak. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Kalau masih ada kuasa iblis serta penyakit orang jahat, roh kuat yang mengganggu jalan penyampaian firman-Mu Bapak, kami panggilkan nama-Mu, bukan kami satu hati, kami panggil nama-Mu, katakan di dalam nama Yesus. Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, Dalam darah nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau ambil dengan judul Sudah Mati Selagi Hidup. Bapak Ibu sekalian, di masa kesukaran saat ini, seperti Bapak Gembala sudah sampaikan, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir wabah ini. Tapi firman Tuhan harus digenapi. Masa-masa sukar, masa-masa sulit itu pasti terjadi. Cuma permasalahannya kita sebagai umat Tuhan, apakah kita jeli melihat hal seperti itu Bapak Ibu? Sebelum menjelang kedatangan Tuhan, apakah kita sudah siap sedia sebagai anak-anaknya? Ini yang menjadi suatu perenungan dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Bagaimana ketika Tuhan masih mempercayakan hidup dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan masih mempercayakan hembusan nafas dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Ini harus benar-benar kita resapi dalam kehidupan kita. Ketika kesempatan bangun pagi, Tuhan masih hembusan nafas dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Untuk siapa semuanya ini? Setiap hembusan nafas yang Tuhan beri, untuk apa? Itu harus menjadi renungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan bilang kehidupan saya untuk Tuhan. Yang saya lakukan untuk Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan lagi, ketika kita mati, untuk siapa? Untuk siapa ketika kita mati? Kita akan jawab juga, untuk Tuhan. Tapi saya akan bertanya lagi, Tuhan yang mana? Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bilang bahwa hidup kita untuk Tuhan. Dan mati untuk Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Kita telah diberkati melalui firman Tuhan 2 minggu ini.
Benar-benar kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang telah bangkit. Amin. Tuhan yang hidup. Jangan salah Bapak Ibu. Banyak orang yang bilang, saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan. Tapi Paulus dan Timotius bilang kepada jemaat di Filipi. Kita buka di Filipi 3 ayat 18. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kelak kali kukatakan kepadamu, dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi dikatakan berulang-ulang kali. Jadi hal ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Bukan sekali, dua kali, tapi sering kali terjadi. Dan firman Tuhan katakan apa? Yang kukatakan pula sekarang sambil menangis. Kalau misalnya orang sudah mengatakan, sudah ngomong sambil menangis, berarti benar-benar sudah merasa bahwa aduh, gemes gitu kan. Udah gak ada kata-kata lagi selain menangis dengan mencucurkan air mata sebagai apa? Permohonan, betul gak? Sebagai merasa bahwa aduh kayak tuh udah capek gitu, udah ngomongin terus dan terus. Tetapi ini terus terjadi. Karena apa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Orang yang hidup bukannya hidup untuk Tuhan, tetapi hidup sebagai seteru salib Kristus, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah orang ini tidak hidup? Orang ini hidup. Orang ini hidup, Bapak Ibu. Tetapi dia hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa bisa menjadi seteru salib Kristus? Kita lanjut lagi. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mengapa mereka dikatakan sebagai seterunya Allah? Karena mereka, Tuhan mereka salah. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi Tuhan tuh bisa bermacam-macam, Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah bahwa kita hidup untuk Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Di sini ada Tuhan juga, Tuhannya perut. Apa sih maksud dengan Tuhannya perut itu, Bapak Ibu? Mereka kita bisa baca di sini. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi aib itu bukan suatu kemuliaan buat mereka, Bapak Ibu. Bandingkan dengan Roma 11 ayat 36. Kita bandingkan, Bapak Ibu. Ini kemuliaan yang Tuhannya perut itu. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sangat bertolak ke belakang sekali. Satu lagi kemuliaannya adalah
aib, satu lagi kemuliaannya adalah Kristus. Sangat-sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Orang yang Tuhannya perut sama orang Tuhannya Allah yang hidup. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita bandingkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Satu memikirkan perkara-perkara duniawi, satu lagi memikirkan perkara-perkara surgawi. Sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Dan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka yang Tuhannya adalah perut adalah kebinasaan. Tapi kita bandingkan lagi dengan Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Satu kesudahannya adalah kebinasaan, satu lagi kesudahannya hidup yang kekal. Hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah. Dan saya mau katakan sekali lagi, apakah orang-orang seperti ini hidup? Dia hidup. Tetapi mati. Satu gambaran lagi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat bagaimana orang yang mati selagi hidup. 1 Timotius 5 ayat 5 dan 6. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang tinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ini kehidupan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, yang menaruh harapnya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ini kehidupan seorang janda yang benar-benar janda, Bapak Ibu. Tetapi ayat 6 katakan apa? Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ada kehidupan dua janda. Yang satu bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Tapi satu lagi kehidupannya mewah dan berlebih-lebihan. Dan kehidupan orang seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan itu dikatakan apa? Mati selagi hidup. Ingat cerita dengan orang kaya yang bodoh. Kita ingat pasti itu kan. Bagaimana dia mempuas umbungnya. Bagaimana dia bilang pada jiwa, hai jiwaku, semuanya ada padamu. Apalagi kan, nikmati bersenang-senang. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika jiwamu aku ambil pada pagi hari ini. Hari ini aku ambil. Untuk siapakah semua ini? Gitulah kehidupan kita kalau misalnya kita gak kaya di hadapan Tuhan. Iya, orang kaya yang seperti itu saja masih dibilang orang kaya yang bodoh. Apalagi orang miskin yang merasa dia kaya, betul gak? Sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mewahnya dia.
terjerat dengan hutang ini, hutang sana. Bagaimana dengan kehidupan seperti itu? Hati-hati. Firman Tuhan dengan jelas, 1 Timotius 6 ayat 10. Banyak orang yang ingin kaya, akhirnya menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati dengan ini, Bapak Ibu. Jangan sampai firman Tuhan katakan bahwa kita adalah sudah mati selagi hidup. Sudah mati selagi hidup. Lanjut lagi, Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Siapa yang mengatakan ini? Manusia. Bukan. Yang mengatakannya Tuhan. Manusia cuma bisa melihat yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Mungkin di hadapan manusia kita hidup, ya kan? Tetapi di hadapan Tuhan kita mati. Karena apa? Pekerjaannya gak beres, Bapak Ibu. Gak beres. Pekerjaannya tidak ada yang sempurna. Pekerjaan tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Manusia cuma bisa melihat di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bagaimana ketika kita bisa bilang bahwa saya cakap dalam pekerjaannya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia saja berantakan. Saat-saat sulit, saat-saat sukar itu bukan masalah kita untuk menyerah. Tapi bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, yang lebih keras lagi. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Mari kita benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh untuk perusahaan tersebut. Yang Bapak Ibu sekalian dipercayakan untuk bekerja. Ketika engkau berdagang dengan sungguh-sungguh yang keras. Sebab orang-orang ini yang berdiri di depan para raja. Bukan di depan orang-orang hina. Ketika kita berdagang dengan jujur, dengan giat. Kita benar-benar memuaskan konsumen kita. Ketika kita bekerja, mari kita royal sama perusahaan kita. Kesempatan yang diberikan melalui pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah suatu perenungan buat kita. Apalagi ke dalam pekerjaan Tuhan. Kita benar-benar mau memberikan yang terbaik, excellent. Servis yang benar-benar yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang bahwa kita mati karena pekerjaan kita gak ada yang beres. Karena pelayanan kita gak ada yang beres, Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan yang lain, lakukan semuanya itu untuk
kemuliaan Allah. Jadi kita benar-benar harus mengerti. Ketika kita hidup, bukannya kita hidup tetapi menjadi zombie yang mati itu. Tapi kita benar-benar hidup Bapak Ibu. Dari 3 contoh di atas. Kepada jemaat yang di Filipi, kepada seorang janda, dan kepada jemaat di Sardis. Kita bisa melihat bagaimana dalam kitab Wahyu pasal 3 itu kita bisa Tuhan ingatkan sekali lagi. Pentingnya berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang seperti pencuri yang datang dengan tiba-tiba, kita gak tahu kapan waktunya datang. Tetapi Wahyu 3 ayat 4 katakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Gak semuanya, tapi ada beberapa orang yang layak untuk itu, yang tidak mencemarkan pakaiannya. Siapakah orang yang layak seperti itu Bapak Ibu sekalian? Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan pada penipuan dan sumpah palsu. Yang enggak seperti ini, orang yang tidak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri dalam tempat yang kudus? Orang-orang yang seperti ini yang layak Bapak Ibu untuk berjalan bersama-sama dengan aku dalam pakaian yang putih. Karena dia tidak mencemarkan pakaiannya. Dan dia layak untuk itu. Pertanyaannya, apakah kita layak menjadi orang-orang yang seperti itu? Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku nama di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama baca Roma 4 ayat 9 dan 10. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau sama-sama katakan ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Ayat 10. Tapi engkau, mengapa engkau saudaramu? Engkau tidak mengangkat. Sebab kita semua harus menghadapi tata pengadilan. Mari Bapak Ibu, kita tidak usah mengengok kanan kiri kita. Tapi bagaimanakah kita ketika kita hidup? Kita hidup untuk Tuhan. Jangan sampai salah. Tuhan yang mana? Kita gak usah menghakimi kanan kiri kita. Tapi kita mau selidiki hati kita, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala. Kita mau renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah kita benar-benar hidup? Atau seperti firman Tuhan katakan, sudah mati selagi hidup. Jangan sampai kita menjadi orang yang mati selagi hidup. Tapi kita benar-benar mau jadi orang yang benar-benar hidup. Ketika Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ketika Tuhan benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Siap hembusan nafas, setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan, apa yang kita pegang pasti berhasil. Apa yang kita injak itu akan menjadi milik kita. Karena Tuhan
yang memberkati kita. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan salah mempertuhankan. Sehingga kita mempertuhankan perut kita. Untuk memenuhi segala kemungkinan daging kita. Keinginan duniawi kita. Tapi pagi hari ini kita mau tujukan mata kita untuk perkara-perkara surgawi. Bukan perkara-perkara duniawi. Sehingga kemuliaan kita adalah Kristus. Bukan kemuliaan kita adalah aib kita. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita ambil saat teduh pada pagi hari ini. Kita berdoa sama Tuhan pagi hari ini. Kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang hidup untuk Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita adalah seterunya Tuhan. Karena kita adalah orang yang mati, bukan orang yang hidup. Berdoa secara pribadi. Pejamkan matamu. Segala kedetilan hati kami. Ampuni segala kedetilan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sekalian dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Allah yang telah bangkit. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas hidup. Walau semuanya bergoncang, walau beribu lembah di sisi kami, tapi Dialah tetap Allah untuk selama-lamanya. Tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Mimba sayang kepada Bapak Gembala. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, samanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua berpuncak, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagaimana cerita seorang hamba Allah yang bernama Paulus. Saat dia menjerit dalam hatinya, dia berkata pada sidang Filipi, dia menangis, bukan nangis karena kebutuhan perut, tidak, tapi menangis melihat sikap manusia yang salah dalam mengiring kepada Tuhan. Dia salah marah mengiring kepada Tuhan. Dia bikin mengiring Tuhan yang urusan perut, bicara perut, atau bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu. Dia memberikan nasihat pada sidang di Filipi, turutilah teladanku. Dan Paulus merasa sedih. Bukan saja dia sedih, tapi dia menangis melihat keadaan manusia. Sebab tujuannya terakhir adalah kebinasan atau neraka. Tapi pagi ini kita diingatkan firman Tuhan, kita mati bukan secara fisik, mati dari keinginan, mati daripada hawa nafsu keduniawian. Tapi kita hidup ini hidup untuk Kristus, bukan karena perut. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kembali, bicara perut, Tuhan juga sudah tahu kebutuhan saudara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian kami dalam mengiring kepada Tuhan. Secara roh jasmani kami mati, tapi rohani kami hidup bersama dengan Tuhan. Lebih pada tahu kebutuhan kami. Kalau dunia ngadepin resesi ekonomi, kami percaya. Burung udara kau pelihara Tuhan. Engkau lebih lagi, Engkau masih memperhatikan hidup kami semua Tuhan. Engkau lihat kebutuhan hidup kami. Kami bukan mengumpulkan kekayaan, tapi kebutuhan hidup. Engkau Allah yang mengerti. Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Berkati anak-anak-Mu yang akan bekerja besok. Berkati buat tangannya, dan kalau mereka berdagang, berkati pekerjaan usahanya berjalan dengan baik. Engkau lihat kebutuhan hidup mereka. Engkau lihat hati yang tulus. Dia bukan mencari Tuhan pada perut, tapi di saat dia menyembah kepada Tuhan. Tapi Engkau juga tahu kebutuhan mereka Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman, urapi secara khusus. Berkati sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Bagi teman-teman kami yang tidak hadir pada sesi yang pertama, biar sesi kedua atau tiga ya datang. Rasa haus dan lapar kepada Engkau. Dan kami yang hadir, ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami datang dengan haus,
Kami datang dengan lapar, Engkau penuhkan kami dengan firman-Mu, jadi makanan rohani buat kami. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah berikan panjang umur. Engkau juga memberkati apa aja kebutuhan mereka. Berkati mereka yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Baik Henry, Hari, bahkan Rosalyn yang ke-12 tahun. Bahkan Henry ke 9 tahun, Hari yang ke-5 tahun, bahkan yang lain-lain hamba tidak tahu. Kau sudah pelihara dan pernikahannya tetap eksis. Sekalipun angin gelombang, dia tetap kuat dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi berkati sesi yang kedua, berkati sesi yang ketiga, dan berkati untuk selanjutnya. Jangan sampai rumahmu terjadi klaster baru anak virus, tapi rumah yang kudus, rumah yang suci, rumah yang kalau hadir dan engkau berkata rumahku disebut rumah doa. Mereka datang bukan mencari urusan perut Tuhan, tapi dia datang karena rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau lihat ketulusan mereka, Engkau lihat cintanya mereka sedemikian rupa. Dan sebentar kami melengkapi ibadah, selesai doa berkat, karena kondisi yang tidak mengizinkan, selesai doa berkat kami akan memberikan persembahan. Apa yang kami berikan kepada Tuhan lewat persembahan dengan hati yang tulus. Kami memberi dengan cinta, kami mengasihi dan pekerjaan Tuhan. Dan juga kami boleh mengembalikan hak milik-Mu. Ucapan syukur pada Tuhan. Semua yang kami lakukan karena kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau. Dan kami juga memberi dengan sukarela. Tidak ada motivasi yang lain. Karena hati kami mencintai Engkau. Hati kami mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi Engkau juga melihat hati yang tulus. Berkati kembali buat tangan pekerjaan usahanya, anak mantu dan cucunya, dan segala kebutuhan hidup yang besar buat mereka semua. Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami pada minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bapa, terima kasih. Ulangnya teratur ya. Dari belakang dulu pulangnya. Ikutin protokol. Dari belakang dulu baru depan ya. Tuhan baik.